Lebih dari 4 pekan perang Amerika Serikat Israel melawan Iran belum ada tanda-tanda mereda. Bahkan Trump mengembuskan rencana invasi darat ke Iran. Kebijakan Trump itu pun menuai protes. Gelombang unjuk rasa terjadi di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung, jutaan warga Amerika Serikat turun ke jalan dalam unjuk rasa No Kings. Gerakan yang muncul sejak Trump memulai masa jabatan keduanya dan meluas ketika perang berkecamuk. Aksi demonstrasi No Kings di Los Angeles, Amerika Serikat diwarnai kericuhan. Polisi sampai menembakkan gas air mata dan granat asap ke pengunjuk rasa. Bentrokan terjadi menyusul serangkaian aksi demonstrasi di Amerika Serikat yang berubah menjadi gerakan nasional. Di New York, masyarakat menggelar aksi demonstrasi mulai dari New York City. Hampir 8,5 juta penduduk di negara bagian yang mayoritas pendukung Partai Demokrat mulai dari Inggris. Maksud kami mulai dari Drix hingga Idaho bagian timur, negara bagian yang dimenangkan Trump dengan 66% suara pada tahun 2024 ikut turun ke jalan menolak kebijakan Trump. Di Washington, pendemo bergerak menyusuri jalan-jalan melewati Monumen Lincoln dan menuju National Mall sambil meneriakan protes terhadap pemerintahan Donald Trump yang dinilai otoriter, anti-demokrasi, dan menyalahgunakan kekuasaan. Every single day reading the paper and wondering, Iran is terrifying. Venezuela, walking in there and pulling a president out. What's going on with the undocumented people? It's just outrageous every single day. And it's coming so fast and furious, you can't keep up on it. And you just become overwhelmed. But we have to stand up and do something. Tak hanya di Amerika Serikat, unjuk rasa juga terjadi di Yerusalem. Massa menentang perang yang menimbulkan banyak korban. Massa mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas peningkatan eskalasi konflik di kawasan dan meminta perang dihentikan. Lebih dari 4 pekan perang, Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum ada yang mau mengibarkan bendera putih. Namun justru perang ini semakin panas. Mereka terus unjuk kekuatan dan saling serang. Saudara, Iran merilis video peluncuran sejumlah drone menargetkan situs strategis utama di Israel. Militer Iran menyatakan serangan ini menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan ELTA, yakni pusat strategis elektronik dan radar perang. Target ini bagian dari sektor kedirgantaraan Israel di kota pelabuhan Haifa. Sebuah pecahan rudal menghantam sebuah rumah pribadi di dekat Beit Shemesh, Israel. Puing-puing kerusakan akibat hantaman rudal berserakan. Kekuatan ledakan juga menyebabkan kerusakan besar yang meluas di luar titik benturan. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman serangan yang dilaporkan menargetkan kapal-kapal Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menyebut selama beberapa dekade kapal-kapal Angkatan Laut Iran telah mengancam dan mengganggu pelayaran global di perairan regional. Tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait terbakar setelah terkena serangan drone.
Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kuwait menyatakan bahwa tangki bahan bakar bandara menjadi sasaran drone pada Rabu lalu yang menyebabkan kebakaran di lokasi tersebut. Iran belum memberikan komentar resmi terkait dugaan serangan ini. Namun, Teheran berulang kali menyatakan bahwa operasi militernya menyasar pangkalan dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak menutup kemungkinan mengerahkan pasukan darat ke Iran. 3.500 tentara Amerika Serikat dikabarkan telah tiba di Timur Tengah. Total personel Amerika Serikat di Timur Tengah melampaui 50.000 orang. Langkah ini karena Iran masih belum menunjukkan tanda menyerah dalam peperangan. Pengerahan pasukan tambahan ini untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat melawan Iran yang masih terus berlanjut. USS Massachusetts secara resmi bergabung dengan armada angkatan laut di tengah perang yang sedang berlangsung dengan Iran. Kapal selam serang cepat ini dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau 240 meter. Komandan USS Mike Sisma menyatakan kapal selam ini memiliki teknologi paling canggih di militer, dilengkapi dengan 150 awak kapal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran sedang dihancurkan. Trump juga bilang Iran ingin membuat kesepakatan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi beberapa waktu lalu menegaskan tak ada rencana negosiasi dengan Amerika Serikat. On Iran, they are being decimated. They are talking, we are talking now. They want to make a deal. Very simply, our military is the greatest in the world by far. Iran is being decimated. Thank you. Ancaman Donald Trump yang akan mengirimkan pasukan darat untuk menyerang Iran tak membuat Iran mundur satu langkah pun. Tentara Iran justru siap menyambut kedatangan tentara Amerika Serikat. Militer Iran menyebut tentara Amerika Serikat yang diberangkatkan berperang melawan Iran akan berakhir tragis di perairan Teluk. Juru bicara Komando Gabungan Iran sudah pasang ancang-ancang jika Amerika Serikat melakukan serangan darat. Dalam pernyataannya, Letnan Kolonel Ibrahim Zolfagari mengatakan pasukan Iran siap menghadapi serangan darat Amerika Serikat. Ia menambahkan serangan Amerika Serikat tidak akan menghasilkan apa-apa. جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم. رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیران. Angkatan Darat Amerika Serikat disebut salah satu kekuatan darat terkuat dan tercanggih di dunia dengan lebih dari 450.000 personel aktif, 325 garda nasional, dan 175.000 cadangan. Mereka didukung oleh ribuan tank, kendaraan lapis baja, artileri berat, dan teknologi senjata paling mutakhir. Sedangkan menurut Global Firepower, Israel memiliki sekitar 169.000 lebih personel aktif. Israel juga dilaporkan memiliki 239 pesawat tempur dan 48 helikopter serang. Sementara kekuatan pasukan darat Iran didukung oleh sekitar 610.000 personel aktif. Ini termasuk sekitar 350.000 pasukan di Angkatan Darat reguler dan sekitar 190.000 anggota Korps Garda Revolusi Islam IRGC. Kekuatan paralel yang kuat yang bertanggung jawab atas rudal, drone, dan operasi regional. Selain itu saudara, Iran diyakini memiliki sekitar 350.000 pasukan cadangan yang meliputi veteran tentara dan pasukan sukarelawan. Perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat Israel melawan Iran masih terus berlarut. Masih belum ada pihak yang mengendurkan serangan.
Perang yang berkepanjangan ini ditambah rencana Amerika yang menginvasi Iran membuat warga semakin geram. Mampukah gelombang protes ini menghentikan rencana Donald Trump untuk terus menyerang Iran dan menghentikan peperangan?